Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Erdita Aulia, Devi Kumalasari, dan Fasa Indrajaya akan mempresentasikan tentang ukuran gejala pusat, ukuran letak, ukuran simpangan, dispersi, dan variasi. Di sini kami akan bergantian untuk menjelaskannya. Dengan yang pertama, saya terlebih dahulu Erdita. Yang pertama kita akan membahas tentang rata-rata. Di sini ada dua simbol untuk rata-rata, yaitu X bar yaitu simbol rata-rata untuk sampel dan mu simbol rata-rata untuk populasi. Dengan diketahui rumusnya adalah X bar sama dengan X1 tambah X2 ditambah bla 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 hingga ditambah Xn per N. Atau X bar sama dengan sigma dari Xi per N. Dengan Xi di sini diketahui tanda kelas interval. Dan selanjutnya kita juga dapat menentukan rata-rata gabungan, yaitu rata-rata dari beberapa subsampel lalu dijadikan satu. Maka dapat dihitung dengan X bar sama dengan sigma Fi Xi per sigma Fi. Dengan diketahui Fi adalah frekuensi yang sesuai dengan tanda kelas Xi. Selanjutnya ini kita diberikan contoh soal. Dengan soalnya, mari kita hitung rata-rata untuk nilai ujian statistika berikut. Disajikan satu tabel dengan diketahui nilai ujian dan frekuensinya. Nilai ujian dari 31 sampai 40 itu ada 1 orang anak, 41 sampai 50 ada 2 orang anak, hingga seterusnya sampai dengan 91 sampai 100 ada 12 orang anak. Didapatkan tabel distribusi frekuensi seperti berikut. Tabel ini sudah dipelajari di bab sebelumnya ya. Nilai ujian 30 di sini ada 4 kolom, yaitu ada kolom nilai ujian, frekuensi atau Fi, selanjutnya ada tanda kelas Xi, dan ada produk Fi Xi. Di sini tanda kelas didapatkan dari nilai tengah dari rentang berikut. Misal kita ambil dari 31 sampai 40. 31 sampai 40 di sini 31 ditambah 40 itu 71, dibagi 2 sama dengan 35,5. Maka Xi di sini 35,5. Dan Fi Xi ini didapatkan dari Fi yaitu 1, Xi yaitu 35,5, maka 35,5. Dari jumlah di atas didapat sigma Fi sama dengan 80. Dan sigma Fi Xi sama dengan 6130. Dari rumus sebelumnya, maka didapatkan X bar sama dengan sigma Fi Xi per sigma Fi sama dengan 76,62. Jadi, nilai rata-rata nilai ujian statistika adalah 76,62. Cara kedua untuk menghitung rata-rata dari data dalam distribusi frekuensi ialah dengan cara sandi atau cara singkat. Untuk ini, ambil salah satu tanda kelas dan dinamakan X0. Untuk harga X0 ini diberi nilai sandi C sama dengan 0. Tanda kelas yang lebih kecil dari X0 berturut-turut diberi harga-harga sandi C sama dengan plus 1, C sama dengan plus 2, dan seterusnya. Dengan ini, semua jika P sama dengan panjang kelas interval yang sama besarnya, maka rata-rata dapat dihitung oleh X bar sama dengan X0 ditambah P kurung buka sigma FICI per sigma Fi. Kita langsung ke contoh soalnya ya. Untuk data nilai ujian 80 mahasiswa, kita perlu menyusun tabel sebagai berikut. Ini diberikan nilai data maksud saya data dari 80 mahasiswa seperti yang contoh pertama tadi. Dengan ditambahkan kolom keempat yaitu CI. CI kita ambil yang bernilai C sama dengan 0 adalah yang 71 dari rentang 71 sampai 80, dan yang ke bawah itu bernilai C sama dengan plus 1, C sama dengan plus 2. Di atas dari C sama dengan 0 kita namakan C sama dengan min 1, C sama dengan min 2 hingga C sama dengan min 4. Dengan diketahui C di kolom keempat ini, kita bisa menghitung FICI di kolom kelima. Dengan Fi 1, kita ambil contoh rentang 31 sampai 40. Fi 1, C
CI min 4, maka FI-CI 1 dikali min 4 sama dengan min 4. Dan dijumlahkan, sigma dari FI-CI sama dengan 9. Maka, dengan rumus sebelumnya, kita mendapatkan X bar. X bar sama dengan 75,5, yaitu X0-nya, ditambah P itu rentangnya, bukan, atau bisa kita sebut panjang kelas. Panjang kelasnya 10, kurung 9/80, sama dengan 76,62. Itu sebenarnya cara yang sama. Selanjutnya, kita akan menuju ke rata-rata ukur. Jika perbandingan tiap dua data berurutan tetap atau hampir tetap, rata-rata ukur lebih baik dipakai daripada rata-rata hitung, apabila dikehendaki rata-ratanya. Untuk data bernilai X1, X2, hingga Xn, maka rata-rata ukur U didefinisikan sebagai U sama dengan akar pangkat N dari X1 dikali X2 dikali X3 dikali hingga dikali Xn, atau logaritma dari U sama dengan sigma logaritma XI per N. Untuk fenomena yang bersifat tumbuh dengan syarat-syarat tertentu, seperti pertumbuhan penduduk, bakteri, dan lain-lain, sering digunakan rumus PT sama dengan P0 dikali 1 ditambah X bar per 100. Itu dipangkatkan oleh T dengan keterangan P0 sama dengan keadaan awal atau permulaan, PT sama dengan keadaan akhir, X bar sama dengan rata-rata pertumbuhan setiap satuan waktu, T sama dengan satuan waktu yang digunakan. Untuk data yang telah disusun dalam daftar distribusi frekuensi rata-rata ukurnya dapat dihitung dengan rumus logaritma U sama dengan sigma FI logaritma XI per sigma FI. Dengan XI seperti biasa menyatakan tanda kelas. FI sama dengan frekuensi yang sesuai dengan XI dan harga rata-rata ukur U dicari kembali dari logaritma U. Untuk selanjutnya kita ada rata-rata harmonik. Untuk data X1, X2 hingga Xn dalam sebuah sampel berukuran N, maka rata-rata harmonik ditentukan oleh, ini kita ada rumusnya, H sama dengan N per sigma dari 1 per Xi, atau H sama dengan sigma Fi per sigma Fi per Xi, dengan Xi adalah tanda kelas interval dan Fi adalah frekuensi yang sesuai dengan tanda kelas Xi. Oke, itu selanjutnya ada lagi modus. Untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi atau paling banyak terdapat digunakan ukuran modus, disingkat MO. Ukuran ini juga dalam keadaan tidak disadari sering dipakai untuk menentukan rata-rata data kualitatif. Modus untuk data kuantitatif ditentukan dengan jalan menentukan frekuensi terbanyak dari data itu. Modus dibandingkan dengan ukuran lainnya tidak tunggal adanya. Ini berarti sekumpulan data bisa mempunyai lebih dari sebuah modus. Jika data kuantitatif telah disusun dalam daftar distribusi frekuensi, modusnya dapat ditentukan dengan rumus MO sama dengan B ditambah P kurung B1 per B1 ditambah B2. Dengan keterangan B sama dengan batas bawah kelas model ialah kelas interval dengan frekuensi terbanyak. P sama dengan panjang kelas model. B1 sama dengan frekuensi kelas model dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang lebih kecil sebelum tanda kelas model. B2 adalah frekuensi kelas model dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang lebih besar sesudah tanda kelas model. Yang selanjutnya ada median. Median menentukan letak data setelah data itu disusun menurut urutan nilainya. Kala nilai median sama dengan ME, maka 50% dari data harga-harganya paling tinggi sama dengan ME. Sedangkan 50% lagi harga-harganya paling rendah sama dengan ME. Jika banyak data ganjil, maka median ME setelah data disusun menurut nilainya merupakan data paling tengah. Untuk sampel berukuran genap, setelah data disusun menurut urutan nilainya, median sama dengan rata-rata hitung 2 data tengah. Untuk data yang telah disusun, dalam daftar distribusi frekuensi mediannya dapat dihitung dengan rumus ME sama dengan B ditambah P kurung setengah N min
F besar per F kecil. Dengan keterangan B sama dengan batas bawah kelas median, P adalah panjang kelas median, N adalah ukuran sampel atau banyak data, F besar adalah jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas median, F kecil adalah frekuensi kelas median. Ketiga nilai yakni rata-rata, median, dan modus akan sama bila kurva halusnya simetrik. Untuk fenomena dengan kurva halus positif atau negatif, hubungan empirik yang berikut dapat diandalkan. X bar dikurangi MO sama dengan 3 dikali X bar dikurangi MA. Dalam grafik, kedudukan ketiga nilai tersebut dapat dilihat di bawah ini. Disajikan 3 grafik sebagai berikut. Di sini ada yang condong ke kiri, condong ke tengah, dan condong ke kanan. Berikut ini adalah kedudukan ketiga nilai tersebut, jadi bisa diperhatikan. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Devi. Pembahasan selanjutnya yaitu ukuran letak. Ukuran letak data adalah suatu nilai tunggal yang mengukur letak nilai-nilai pada suatu data, atau biasanya disebut dengan ukuran yang didasarkan pada letak dari ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Ukuran letak data ada 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama setelah data disusun menurut urutan nilainya. Ada 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama atau kuartil bawah, kuartil kedua atau kuartil tengah yang juga merupakan median, dan juga kuartil ketiga atau kuartil atas. Untuk menentukan nilai kuartil, itu dibagikan menjadi 2, yaitu data dikelompokkan dan data tidak dikelompokkan. Data tidak dikelompokkan, untuk menentukan nilai kuartilnya, kita tentukan terlebih dahulu letak nilai kuartil ke I. Dengan rumus KI sama dengan data ke I dikali N plus 1 dibagi 4, dengan I sama dengan 1, 2, dan 3. Untuk data dikelompokkan, kita gunakan rumus KI sama dengan B ditambah P dikali IN dibagi 4 dikurangi frekuensi kumulatif dikurangi frekuensi, dengan I sama dengan 1, 2, atau 3. B itu adalah batas bawah kelas I dan P adalah panjang kelas I. Nah, untuk contohnya, ini ada nilai hasil ujian kalkulus dari 5 mahasiswa, 60, 68, 58, 75, dan 89. Kita urutkan dulu dari data yang terkecil, yaitu 58, 60, 68, 75, dan 89. Untuk mencari kuartil 1, kuartil pertama, kita cari dulu letak nilai kuartil yang pertama ada di data keberapa, yaitu rumusnya data ke 1 dikali 5 plus 1 dibagi 4, yaitu data ke 1 terletak di antara 60 dan 68. Jadi, kuartil pertama adalah 60 ditambah 68 dibagi 2 sama dengan 64. Sedangkan kuartil kedua yang juga merupakan median atau nilai tengah sama dengan 68. Untuk kuartil ketiga, kita cari letak kuartil ketiganya dulu, yaitu data ketiga dikali 5 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan data ke 4,5, berarti ada di antara 75 dan 89. Jadi nilai kuartil ketiga 75 ditambah 89 dibagi 2 sama dengan 82. Selanjutnya desil. Desil itu dibagi 10. Sama, desil juga dikelompokkan menjadi 2, data tidak dikelompokkan dan data dikelompokkan. Untuk data tidak dikelompokkan, letak desil ke I ditentukan dengan rumus letak DI sama dengan data ke I dalam kurung N ditambah 1 dibagi 10 dengan I dari 1 sampai 9. Sedangkan data dikelompokkan, kita akan gunakan rumus DI sama dengan B ditambah P dikali IN plus per 10 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. Contohnya, ada 1000 nilai siswa, kita akan menghitung desil ke 3. Nah, sebelumnya kita buat tabel frekuensi yang ditunjukkan pada tabel sebelah kanan. Selanjutnya, kelas yang memuat desil ketiga yaitu kelas 40 sampai 49.
Jadi nilai desilnya yaitu D3 sama dengan batas bawahnya itu 39,5 ditambah 3/10 dikali N. Jumlah siswanya ada 1000 dikurangi frekuensi kumulatifnya yaitu 297 dibagi frekuensinya yaitu 235 dikali I, intervalnya yaitu 10. Sehingga nilai desil ketiga adalah 39,62. Selanjutnya ada persentil, yaitu dibagi per 100. Data persentil juga dikelompokkan menjadi 2, data tidak dikelompokkan dan data dikelompokkan. Untuk mencari data tidak dikelompokkan, yaitu letak P1 sama dengan data ke 1 dikali N plus 1 dibagi 100. Itu untuk persentil pertama. Jadi untuk data yang dikelompokkan yaitu PI sama dengan B ditambah P dalam kurung IN per 100 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. Nah, sama I dari 1 sampai 99, B merupakan batas bawah, dan P adalah panjang kelas dari PI. Materi selanjutnya adalah simpangan baku. Biasanya untuk simpangan yang paling sering digunakan adalah simpangan baku. Biasa disebut juga deviasi standar, dan pangkat 2 dari simpangan baku disebut varian. Untuk sampel, simpangan baku diberi simbol S, sedangkan untuk populasi diberikan simbol sigma. Variasinya tentulah untuk yang sampel S kuadrat, dan untuk yang populasi sigma kuadrat. Jika kita mempunyai sampel berukuran N dengan data X1, X2 sampai Xn, dan rata-rata X bar, maka statistik S kuadrat dihitung dengan S kuadrat sama dengan jumlah dari XI min X dikuadratkan per N min 1. Untuk mencari simpangan baku S dari S kuadrat diambil harga akar yang positif. Dari rumus di atas, varian S kuadrat dihitung sebagai berikut. Hitung rata-rata X bar. Tentukan selisih X1 dikurangi X bar, X2 dikurangi X bar, hingga Xn dikurangi X bar. Tentukan kuadrat tersebut dijumlahkan. Jumlah tersebut dibagi oleh N-1. Bentuk lain untuk rumus varian sampel ialah S kuadrat sama dengan N kali jumlah XI kuadrat dikurangi jumlah dari XI kuadrat per N kali N-1. Jika data dari sampel telah disusun dalam daftar distribusi frekuensi, maka untuk menentukan varian S kuadrat dipakai rumus S kuadrat sama dengan jumlah FI dikali XI min X bar kuadrat per N min 1. Atau yang lebih baik digunakan, S kuadrat sama dengan N kali jumlah FI kali XI kuadrat dikurangi jumlah dari FI kali XI dikuadratkan per N kali N min 1. Dan simpangan baku gabungan dapat dihitung S kuadrat sama dengan jumlah dari NI min 1 dikali SI kuadrat per jumlah dari NI min K. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika dari penjelasan kami ada yang kurang paham ataupun salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.